Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema pagi ini, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, dan urapi umat-Mu untuk dapat menangkap bagian mereka masing-masing lewat pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema berbeda persepsi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8 saya baca. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 40 hari berlalu sudah dari hari Paskah. Tuhan Yesus sudah berulang kali menampakkan diri kepada para murid dan memberikan pencerahan mengenai siapa dia sesungguhnya dan apa arti kerajaan Allah. Tetapi ketika hari itu mereka berkumpul lagi, murid-murid mengajukan pertanyaan mengenai pemulihan kerajaan Israel. Tuhan Yesus berbicara mengenai Roh Kudus, murid-murid berbicara tentang kerajaan Israel. Murid-murid bertanya, apakah Tuhan akan menjalankan kekuasaan di bumi ini? Tuhan berkata bahwa murid-muridlah yang akan menerima kuasa, tapi bukan untuk memerintah, melainkan untuk bersaksi. Ternyata para murid memiliki persepsi yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Murid-murid mengira bahwa kekuasaan Tuhan Yesus akan nyata dalam sebuah kerajaan duniawi yang mengguncang kekuasaan Romawi. Tapi kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka ternyata mengguncang bukan saja kekuasaan Romawi, melainkan juga kekuasaan iblis, dan mampu mengguncang kekuasaan apapun di atas muka bumi ini jika orang percaya berseru atau berdoa kepada Tuhan. Para murid berpikir bahwa hanya pada Tuhanlah kekuasaan itu ada. Tapi Tuhan memberikan lebih dari yang mereka pikirkan. Setiap anak Tuhan diberi kuasa. Jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kuasa itu ada di dalam diri kita. Kisah Para Rasul memaparkan bagaimana para murid menunjukkan kuasa yang Tuhan berikan. Ya, Kisah Rasul 3:12, Petrus menyatakan, bukan karena kuasa dan kesalehan mereka membuat orang lumpuh sejak lahir di pintu gerbang elok itu berjalan. Kisah 4 ayat 33, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah Rasul 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kisah 8, 10 sampai 13, saya baca ayat 10 saja. Filipus berkata, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Kemudian Kisah Rasul 19 ayat 11,
Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Para penguasa dunia dan hamba kegelapan pun tidak akan bisa tidak mengakui kuasa itu. Saat ini orang percaya hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita memang tidak tahu kapan waktunya. Tapi satu hal yang pasti, Allah melalui Roh Kudus telah mempercayakan kuasa itu kepada kita. Mari kita gunakan kuasa itu untuk bersaksi, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan membuat dunia tercengang-cengang, menyaksikan kuasa Allah yang dahsyat itu bekerja sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan kita yang telah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, satu kali kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita akan mendengar Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Bukankah kata ini yang kita nanti-nantikan kalau kita selesai pekerjaan di dunia dan bertemu dengan Tuhan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu berkata, "Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat melalui kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan berkati kita semua dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami. Roh Kudus diberikan tidak menjadi sebuah kebanggaan, tapi ada maksud Tuhan supaya dengan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan, kami menjadi saksi di mana saja Tuhan menempatkan kami, orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tolong kami mohonkan berkat-Mu menyertai pekerjaan tangan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.